Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Saka Official. Dan kali ini ditemenin aku Anissa dan kedua teman aku nih dari anak magang bulan apa sih? Lupa deh. Oktober, November. Iya, Oktober, November dan juga bulan apa kok? September, Oktober. Nah ya September, Oktober. Gimana sih? Agustus, September. Agustus, September. Oke, kita kenalan dulu ya sama dua teman aku ini. Kamu udah? Halo Sebastian, namaku Bella. Udah gitu doang. Udah, apa butuh perkenalan apa aja nih? Iya. Nanti kita ini aja Kak, privacy Langsung, aja. misal. Oke, yang mau tanya-tanya langsung aja di kolom komentar ya Sebastian. Oke, langsung selanjutnya. Halo, aku Fani. Gimana? Sudah cukup Fani? Oh, sudah cukup ya. Ternyata Sebastian sudah cukup Fani gitu. Kabarnya gimana, Fani? Alhamdulillah, biar. Oh, oke. Oh, karena Kak Fani ini mau pengen ini loh Kak, ikutan film US Band yang keempat. Jadi makanya ambiar gitu. Langsung gede pak sih. Iya. Enggak, banyak aku canda doang Iya, sih kamu ya. suka bercanda Nisa. Oke, jadi Sebastian hari ini kita mau ngomongin permigingan duniawi. Ngerti nggak sih? Permigingin. Permigingin nggak sih? Pirmigin sih. Mereka kenapa sih? Oke, jadi kalau di sana tuh suka bahasnya tuh diganti semua gitu loh Sebastian. Jadi permigingan itu adalah permagangan gitu ya kan. Kita ini anak magang. Jadi aku sebenarnya juga anak magang. Itu periode Juni Juli gitu. Dan selanjutnya Fani, terus sekarang lagi jalan itu Bella dan teman-teman ya. Nah kalau aku dulu kan ada 6 orang tuh. Kalau Fani dulu ada berapa? Aku ada 4 orang sih, tapi yang satunya cuti di bulan kedua. Jadi sisa 3 orang. Sangat Bisa 3 minimalis orang. sekali. Iya dikit banget, mereka tuh kayak paling dikit gitu loh. Jadi kerjanya susah, maksudnya karena cuma 3 orang gitu ya, waktu bikin talkshow juga susah ya. Iya, agak ribet sih, lebih ke pusing. Aku sebagai teknik juga pusing 2 device, terus Erik teman angkatan magangku juga pusing bikin desain satu-satu. Tika pun susah buat apa ya, ngontakin narasumbernya kayak gitu. Oh ya udah, jangan di-spill banyak-banyak karena nanti bakal aku tanyain di keluh kesahnya. Oke. Boleh. Dan kalau si Bella ini sama kayak aku ya. Tapi sebenarnya 7 ya? Sebelumnya 7. Agak sampai seminggu ada yang resign satu. Oke. Begitu. Sudah tidak kuat dengan dunia permigingan ini ya. Betul. Oke. Tapi kalau boleh tahu kenapa sih kalian tuh nge-apply magang di sini? Siapa dulu nih, Bella atau Bella Kak Fani dulu. dulu? Kalau Bella karena kuliahnya di broadcasting, kayak butuh banget kenal sama dunia broadcasting, makanya gabung dan join di radio. Nah, ya di Saka ini gitu loh Kak. Gitu. Tapi tahu Saka tuh dari mana? Dari IG kan sebelumnya bukan cuma Saka nih yang tak cari radio apapun yang ada di Jogja gitu kan. Soalnya kan aku asli bukan Jogja, jadi harus searching dulu ya apa aja. Aku cobain aja satu-satu daftarin semua dan ternyata yang merespon hanya Saka seperti itu. Saka ini emang friendly sekali ya Sebastian. Betul. Terbukti kan dari Iya. Bella. Iya, dari Bella. Kalau Fani sendiri gimana? Kalau aku sebenarnya sesederhana, aku gabut di rumah aja sih. Kayak gabut terus lihat instastory teman pada produktif gitu kan, jadi iri. Kayak iri ya? Kayak ambis gitu ya Kak. Iya, ambis sekali, ada yang udah kerja. Kapan saya menjadi seperti mereka? Untuk menjadi seperti mereka kan harus punya ilmu dulu yang tinggi. Sedangkan aku kalau di rumah merasa kayak apa ya nggak ngapa-ngapain. Gimana mau bertambah ilmuku gitu. Jadi ya aku memutuskan buat magang. Dan alhamdulillah yang aku tahu yang lagi buka sih ada di Saka. Jadi ya udah aku apply di Saka aja. Tapi kalau dari cerita kalian tadi kan kalian tuh gabut di rumah atau yang ini tadi juga baru masuk kuliah segala macam gitu kan, itu kan dari rumah. Berarti waktu keterima di Saka kalian langsung ke Saka atau kalian langsung ke Jogja atau gimana? Sebelum itu kalau Bella emang udah di Jogja. Sebelum itu udah di Jogja. Emang tujuan awal berangkat ke Jogja meskipun kuliah masih online ya itu biar cari-cari relasi, biar belajar gitu loh Kak. Serem ya. Baru juga semester 1 nih Sebastian, muka juga masih imut-imut tapi udah magang aja nih ya. Oke, kalau Fani sendiri? Kalau aku emang ya sengaja kesini biar sengaja magang biar ke Jogja. Karena kalau di rumah seperti anak tidak ada kerjaan aja, pengangguran aja. Oh berarti Kak Fani sebelum magang nih di rumah? Iya di rumah, tapi masih ada kosan di sini. Kan aku semester 1 sempat kuliah di kampus, belum online kan. Jadi ya sekalian manfaat biar kesini aja.
Kalau Anissa sebelumnya emang apa namanya dari rumah atau emang udah di sini? Kalau aku udah dari sini. Aku tuh mikir gitu loh, kan waktu pandemi itu aku pulang, tapi kayak nggak sampai setahun gitu loh, aku pulang berapa bulan ya? Sekitar 6 bulan apa ya? Terus aku balik lagi Desember 2020. Tapi aku magangnya kapan sih? Agustus. Desember. Juni Juli kayaknya setelah Juni, Lebaran Juli. ya. Iya. Iya, setelah Lebaran itu aku apa magang di sini keterima, terus aku pulang deh ke Jogja. Tada. Tapi kan Nisa kan sebagai anak apa ya perpustakaan, kenapa milih magang di radio yang agak bertolak belakang itu ya? Iya, sangat bertolak belakang nih. Kalau peresnya sih pengen ngembangin skill ngomong sih, karena juga aku tuh sebenarnya tertarik di dunia itu, tapi kebetulan tidak lolos gitu loh, dan tidak mau mencoba sebenarnya, jangan ditiru ya Sobat Setia. Tapi kalau ininya aku pengen kayak, ih asik ya anak perpus tapi magangnya di radio gitu loh, kan kayak nggak ada gitu orang-orang yang kayak siapa anak perpus, nggak sombong banget, astagfirullahaladzim, nggak Sobat Setia nggak, makanya kayak biar kok kamu bisa sih mau di radio segala macem gitu. Ya biar multi talent gitu ya kak. Enggak sih. Bisa ngomong terus. Aku juga bisa ngomong Maksudnya lu kayak ngomong yang berkualitas seperti itu. Iya. Kak. ya, gitu. Tapi walaupun apa ya, kalau kamu nggak magang di Saka pun aku ngelihat emang kamu ada ya banyak ngomong. Enggak sih, maksudnya di Saka ini dijadiin buat batu loncatan, dan karena aku dulu tuh penakut banget orangnya, kayak takut. emang iya? Iya, Iya. kok orang nggak percaya Tapi sih. tidak terlihat. Tapi yang nggak terlihat lain. ya. Iya kak ya. Iya, Ya, biasanya aku tuh pemalu banget dan takut banget. Malu Dan sejak di Saka aja. tuh kayak aku baru ketemu orang banyak, terus ngobrol segala macam, ngeliat sini-sini kayak ya ngapain lagi, malu dan Iya. takut gitu sih. Aku malah berbanding terbalik sama aku sih. Kalau aku awal-awal di Saka apa ya, perlu waktu yang lebih lama sih kayaknya daripada kamu buat mengenal lingkungan sekitar Saka, karena Oh, berarti kamu adaptasinya juga susah? susah. Kalau dibilang susah karena hampir selesai magang aku baru merasakan nyaman sekali ternyata di Saka, ngobrolnya sama udah mulai nyambung sama orang-orang di Saka kayak gitu sih. Kalau Bella gimana adaptasinya di Iya. sini? Kalau Bella tuh orang yang bukan yang langsung ketemu langsung hello gitu, enggak. Indonesia Harus gini, lihat orangnya dulu. Oh, ini karakternya seperti ini. Nah, baru besoknya aku harus seperti ini kepada orang ini gitu loh, Kak. Kalau aku tuh gimana ya, aku tuh suka heran sama orang-orang yang kayak, ih kok dia bisa sih temenan sama ini secepat ini gitu, kayak aku nggak bisa gitu loh. Kok kayaknya Tapi juga aku susah. ngira Kak Anissa Iya orang yang dong. seperti itu ya nggak sih, Kak? Harusnya yang ngomong gitu kita Kita. kan? Iya kan Nisa gitu. Enggak, aku tuh kayak Nah, heran sama teman angkatan kayak, kok dia udah temenan ya, udah akrab banget nih sama ini, kayak aku belum gitu. Oh, iya berarti Nisa kayak melihat di atas, sedangkan masih ada orang di bawah Nisa. mungkin ya. Ya Sebagai mungkin ya Sobat Setia. orang yang apa ya, aku sama Bella kan orang yang agak susah beradaptasi. Kita Iya. kan harus observasi dulu Iya. orangnya kayak gimana, terus gimana baru cara kita nanggepin orang yang seperti ini gini kan ya. Kak? baru bisa Tapi Oke. kalau Kak Anissa tuh orangnya kayak pertama kali first impression gue sama Kak Anissa nih ya, hey, langsung seperti itu Bener. gitu loh, iya nggak sih? kamu nggak mau nanyain aku first impression tuh Iya, gimana ceritain. first impression tuh ke Anissa, baru aku kan anak magang baru ya, aku masih di pojok gitu, selayaknya ya orang baru lah. HP ku tak taruh di depan sini ya, HP ku diambil. Enggak, itu kita sebelumnya cerita-cerita dulu, aku cerita sama Anggi kan, ada kamu Iya. tapi di sebelahnya, ini kayak cerita-cerita Iya. ngobrol-ngobrol gitu kan. Terus aku mau pulang, itu sama HP sama-sama hitam gue ya. Iya. Aku juga asal ambil aja copot, terus kayak, Iya. bukan HP aku. Terus kayak dia dengan mukanya, aneh banget. Iya kan? Ya kan orang nggak tahu. Iya dong. Baru berapa hari magang ya? Udah seperti itu. Ada manusia seperti yang bisa kayak gitu. Kan aku kaget. Lingkungan yang seperti apa? Tapi di sini sebenarnya ya? kakak tahu nggak sih kalau Kak Anissa ini emang yang udah senior gitu, maksudnya udah sebelum Astagfirullahaladzim. kakak gini loh kan. Apanya ini maksudnya? Maksudnya di Sakanya udah lebih lama Nah, gitu aku loh, kayak Kak. kudu sungkem dulu sih sama Oh, yang ketua iya. produksi ini kayak. Tidak dong. Kalau sama Nisa, ya karena mungkin aku tahu dari Anggi juga angkatan atas dan kebetulan temen aku, jadi tahu Nisa ini emang angkatan magang atas, lebih atas dari aku sih kayak gitu. Jadi mungkin dari segi ilmu lebih tinggi dari aku. Enggak sih, enggak Aku Sobat harus Setia, sombong enggak, sama enggak, Nisa. enggak Sobat Setia, enggak. Gitu ya Sobat Setia, ternyata kita udah ngalor ngidul, aku lupa mau nanya apa lagi. Dan selanjutnya nih ya,
kalian selama di Saka tuh ya, tahu nggak sih apa namanya? Kalau di Saka tuh ada penyambutannya dengan main Uno. Udah ngerasain main Uno? Sudah. Sudah dong. Udah ya. Udah dong. Emang Bila udah? Udah dong. Ya sama berkat Kak aku, Anis. karena kayak aku heran banget bilang, hah kalian belum main Uno gitu. Kita tuh kayak awal-awal tuh udah di Uno gitu Nah, kan. ini menunjukkan emang kalau Anissa itu yang merangkul kita Iya semua. kan? Enggak sih, enggak. Itu Gitu loh. keperesan dunia. Aku wah sumpah kalau nggak ketemu Anissa di sini tuh wah bingung banget itu ya. Nggak Iya, bisa- soalnya bingung yang ngajak ngomong siapa Iya, gitu ya Kak. bener. Kalau Kak Anissa langsung, "Hei," langsung, "Hello, ayo ikut." Enggak sih, gitu. itu lebih ke SKSD sih. Ya itu tadi berdasar kayak kok bisa nih orang ini udah deket sama ini, orang ini udah deket kayak gitu. Jadi kayak aku ya udah SKSD aja sama orang gitu, kayak Iya. nanya duluan segala macem. Ya tapi kan nggak apa-apa kalau SKSD-nya sama orang misal kayak aku atau Bella yang emang pendiam gitu kan, jadi lebih kita bisa apa ya, bisa lebih keluar gitu loh, bisa lebih ngomong, apalagi pas awal-awal kita kan nggak Oh, berarti tahu. Fanny introvert ya? Bener, betul sekali. Sama kayak Bella Bella introvert kok. Bella introvert atau extrovert? Nggak tahu di tengah-tengah kayaknya deh, Kak. Labuvert deh. Ambi. Hai. Ambivert ya berarti ya? Iya, iya. Ada kalanya pengen menyendiri, ada kalanya pengen bareng-bareng sama temen gitu. Iya. Aku juga kayak gitu kok, Yang mana? introvert. Nggak, tapi serius. Kenapa Basically kamu mengira kayak gitu? Kayak aku tuh ambi deh, ambivert. Gitu. Kadang aku juga butuh kayak aku butuh sendiri gitu. Adalah waktu emang buat Tapi emang sendiri. dominannya kayaknya ambivert. Dominannya extrovert berarti ya? Iya salah. Dominannya ekstrovert Iya kan? apa sih? Iya. Kalau aku kan orang introvert pertama kali magang di Saka ya. Tugas kan kebetulan langsung dikasih di awal gitu banyak gitu. Iya. Dan aku biasanya orang yang nyaman kalau ngerjain di kos sendirian gitu. Oke. Jadi pas nyoba ngerjain di Saka kok kayak nggak dapat inspirasi, nggak nyaman gitu. Sedangkan pas aku balik ke kos ngerjain lancar-lancar aja kayak gitu sih. Jadi lebih ke ya mungkin ke aku dan adaptasi aja sih kayak gitu. Kalau Bella gimana setelah main ngerjain tugas-tugasnya? Aku anak program ya Kak, Iya. ngerjain tugasnya kan. Aku juga kan ada konten TikTok gini kan. Aku bingung kalau di sini tuh apa yang tak buat medianya gitu kan. Jadi aku kalau buat TikTok ya tetap di rumah gitu. Jadi baru nanti di sini yang cuma ngedit-ngeditnya gitu. Ya, sama sih kayak aku juga kayak ya lanjut. Iya, Ya, kan betul. anak program cuma gitu kayak siaran ya gitu-gitu cuma kru call gitu kan. Enggak sih, tapi aku sebagai anak magang yang program juga aku merasa tertekan gitu kayak. Padahal anak program tuh dikit banget ya. Tapi Kak, Hah? maksudnya dikit banget kerjaannya daripada konten dan juga apa sih Teknik. satunya teknik gitu kan. Tapi karena aku tuh niatnya kayak mau main di sini jadi kayak iya aku maunya main gitu loh. Kecuali kayak siaran gitu oke gitu. Tapi kayak kalau suruh mikir tuh kayak kadang apa ya buntu gitu loh. Bener kayak Fanny, kayak aku butuh di kos, butuh ide-ide tuh dapatnya tuh malah di kos. Gitu sih. Tapi ya. berarti kalian apa ya nyinggung-nyinggung soal siaran. Kalian merasa seneng gitu ya siaran ya? Terutama Nisa deh. Emang kesini emang niatnya pengen belajar siaran gitu ya? Ya, Karena aku benar-benar dari nol gitu kan, kayak aku benar-benar gak tahu dunia radio segala macam, jadi kayak excited aja waktu diajak siaran segala macam tuh kayak oh gini. kalau aku malah takut sih siaran pertama kali. Kenapa? Ya karena aku nggak terbiasa ngomong di depan umum. Sebenarnya Tapi di nggak depan diumum juga sih ya. Tapi kayak ya perasaan ada yang dengerin banyak gitu. Apalagi kalau di Saka kan ada yang ngemonitoring tuh ya di depan. Itu rasanya pengen tak matiin. Serius. Jadi apa ya? Dan aku kalau ngomong lebih ke susah nyari diksi bahasa Indonesia. Jadi kadang tuh susah-susah masih mikir dan kecampur-campur sama bahasa Jawa gitu. Sedangkan di sini kan siaran ya bahasa Indonesia yang baik dan benar Iya. kok. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya kalau kayak kecampur 1-2 kata dengan bahasa Jawa itu jadi ciri khas kayak kamu ciri gitu nggak khas. sih? Oh gitu. Iya, kamu kan anak radio kan? Eh, Ya ini produksinya, oke. Apa sih ketua produksi ya? Apa nggak produser ya? Oh iya, oke. Selanjutnya Bella, gimana Bella kalau Bella? Kalau Bella masalah siaran kan, kalau Bella tuh sebelumnya belum pernah siaran radio Kak, cuma punya temen orang Temanggung yang emang udah jadi penyiar sejak SMA gitu. Kayak seru banget gitu. Akhirnya Bella tuh seneng kayak coba-coba kalau pas kayak di kereta dengerin yang kalau itu yang bilang saat lagi tiba di itu sering ngikutin kayak gitu dan kayak ada VO coba tak ikutin, cuma emang kayak ngerasa passionku ada di ngomong gitu dan
kenapa aku nggak, terus saya yang ngarahin, kamu kan broadcast, harusnya kamu tuh kayak gabung-gabung di radio gitu biar terlatih omongannya. Terus kan sekarang kuliah juga kan pemberitaan, jadi harus gimana kita ngomong dengan public speaking yang benar, dengan kualitas vokal yang emang bulet gitu loh Kak. Nah tapi kan kalau di radio kan nggak harus bulet, harus kayak ini suara kita sendiri benar. gitu. Itu jadi ciri khas nah, kita sendiri nggak itu sih? bedanya. Setelah itu Bella jadi paham, setelah di Saka, oh ternyata kalau siaran itu nggak harus pakai suara VO, nggak harus pakai suara MC, nggak harus pakai suara gini-gini gitu. Oke, ini kayaknya sudah lebih mahir ya di bidang Iya suara. betul. Gitu, Aku pertama kali ya. siaran juga kaget loh. Ada aku siaran pertama itu sama Mbak Desita sama Mbak Sinta. Ya karena mereka pakainya siaran ini ya, apa suara bulat gitu ya. Iya, jadi Oh. kayak pas lagi ngomong biasa, hahaha biasa. Tapi pas masuk siaran bulat banget gitu, kayak Hari Sabestia gitu-gitu. Kayak Aku susah ya. Aku berusaha mencoba tapi sepertinya tidak bisa. Kayak gitu sih. Apalagi awal-awal itu aku magang berarti di program Arisan Sacet. Oh iya. Di mana saya Julid seorang ya itu harusnya ya. aku seorang cowok yang tidak terbiasa dengan gosip. Tapi sekarang setelah siaran di program itu saya menjadi followers Lambe Tura. Oh. Dan ya sahabat setia, ini kita ada kayak jingle baru gitu, gosip gak sih gitu, gosip baru gak sih gitu. Itu dari Nggak gitu. Saka, ini gimana? Gimana Kak? Gosip terbaru. Oh, kita salah ya Kak ya. Iya, ternyata kayak gitu ya benernya sahabat setia. Jadi Iya. Saka ini punya kayak Gosip terbaru. Ini gara-gara satset kah? Iya. Oke, gara-gara Arisan satset ya. Satset. Oke, dan sedikit sekarang udah jadi ini ya, apa namanya, lebih julid gitu ya. Tidak dong. Oh, tidak. Tidak dong. Cuman ya pas apa ya, sering scroll IG-nya Lambe Tura kayak gitu-gitu. Oke. Tapi ini ngomongin apa namanya yang tadi ada berita segala macam anak program gitu ya. Tapi kamu pernah berekspektasi nggak sih kalau anak program tuh ternyata bakal diajarin itu? Kalau aku sendiri kemarin tuh kayak rada kaget tapi seneng gitu loh. Karena Malahan kalau Bella nih Kak ngiranya, kalau yang program tuh cuma siaran doang iya, gitu. bener. Ternyata tuh ada liputannya segala macam kayak wow gitu kayak ternyata ada nih di sini. Maksudnya yang aku cari tuh juga ada di sini gitu, kayak satu paket banget tuh sahabat setia. Jadi kalau mau magang pantengin terus ya ini Saka. Benar. Apanya gimana? Kalau aku, iya sama banget. Kalau aku kan masuk ke teknik berarti aku bayanganku, aku pasti bakal ngedit audio atau video. Tidak mungkin dong siaran. Ternyata Ada siarannya ada ya. siaran. Aku agak takut ya siaran itu. Tapi kalian pernah bayangin nggak, what if kalau kalian ngerjain semuanya dari kerjaan konten kreator, teknik kayak gitu-gitu? Pernah bayangin nggak kalau misalnya kayak jadi kayak gitu, kalian gimana? Jadi aku, angkatan di atas aku sebelum-sebelumnya tuh mereka ngerjain semua kayak gitu nih. Mereka siaran, mereka liputan, mereka juga ngedit, teknik segala macam audio kayak gitu. Baru di angkatan mulai dari aku tuh baru di ini program, ini teknik Dibagi-bagi segala gitu ya macam. Kak, Iya, kayak aku- sesuai passionnya Iya gitu bener. ya. Aku tuh melihatnya tuh kayak berat banget. Aku aja kayak aku anak program aja kayak aku udah gitu kan. Sedangkan mereka tuh ngerjain sendiri. Kalau kita kan ada tugas akhirnya nanti talk show ya. Iya. Itu mereka bikin talk show sendiri, nanti ngedit sendiri, audio segala macam tuh sendiri. Kayak pusing gak sih? Pusing banget. Iya, bener banget. Dan aku membayangkan what if aku menjadi kayak gitu emang agak ribet banget. Dan itulah alasan kenapa aku daftar apply magang pas udah dibagi-bagi divisinya. Sebelumnya aku udah tahu sih kalau open magang itu sangat. Cuman aku kayaknya kalau apa ya, kayak job desk-nya nggak jelas, bukan nggak jelas, kayak kita belum tahu job desk-nya itu. Iya. Aku nggak ambil dulu kayak gitu. Dan bulan berikutnya udah pas angkatan Nisa berarti udah ada apa namanya divisi-divisi. Iya. Aku pengen ikut apply, cuman emang nggak ada waktunya aja gitu. Gitu. Kalau dulu memang berarti ambilnya teknik. Iya, aku emang Langsung teknik. Langsung teknik. Dan ya alhamdulillah keterima. Karena pas diwawancara kalau nggak keterima di teknik, aku juga bingung mau kemana. Kalau di program ya tidak sesuai dengan aku, apalagi di konten kreator. Oke, kalau Bella sendiri gimana? Apanya yang gimana nih Kak? Kemarin apply-nya langsung di program atau? Iya di program kan. Bella emang pengennya di program. Terus tapi ditanyain, kalau seandainya kamu tidak diterima di Iya. program, kamu bersedia di apa? Bella jawabnya teknik. Soalnya kalau di
konten kreator ya Kak, karena aku sebelum ini hidupnya di pesantren, belum terlalu mengenal media sosial gitu ya, gak terlalu aktif di media sosial. Jadi tapi aku dulu SMP-nya IT, Kak, edit-edit gitu. Tapi emang belum pernah edit audio sih gitu. Jadi Kak ada bisa lah ngedit video gitu kan. Oke, ya sobat setia, ternyata ya mereka memang sesuai dengan pilihannya. Aku juga sih, aku juga program dan ternyata lulus jadi Enggak, program. tapi emang apa ya, intinya ya kalau mau magang menurutku emang benar-benar belajar sih di sini. Kalau emang sahabat setia dari nol dan pengen belajar ya nggak masalah, nggak ada salahnya buat apply magang di Saka. Karena aku juga benar-benar dari nol, dan maksudnya karena job desk kita tuh kayak di hari pertama tuh udah dikasih tahu ya, Iya. itu langsung pusing gitu loh. Tapi kalau misalnya kita pusing dan diem-diem aja tuh nggak bakal pakom tuh. Jadi kayak ya udah harus tanya ke yang lebih Iya, senior, benar. segala macam. Iya. Karena kita itu magang ya, bukan kerja. Jadi Iya. kalau kita bertanya ya pasti dijawab dan diajarin malah. Iya, Gitu. Justru kalau kita diem, malah kita yang nggak bisa apa-apa gitu kan Iya. Kak. Soalnya nggak mungkin kalau kita diem nanti diomongin, baru kalau kita mau ngomong nanti kita diarahin gitu loh. Betul Betul sekali. sekali gitu ya. Nah ini si Fani yang udah 2 bulan lebih ya di Saka ya berarti ya. Iya. Suka dukanya apa sih? Suka dukanya Hmm. yang paling besar sih mendapat keluarga baru di Jogja. Wah iya sih, benar sih. Iya kan, kayak apa ya, kalau aku lagi gabut terus pengen main ke Saka aja gitu, pasti ada orang lah kayak gitu, ada teman main kayak gitu. Terus menurutku magangku bukan sekedar 2 bulan, tapi lebih dari itu, karena aku kadang juga kesini buat ngobrol sama PIC ku Mas Bintang atau sama Mas Riza buat yang ngobrol soal apa ya, kayak kalau aku mau bikin konten atau aku mau bikin apa, edit audio, aku masih kayak tanya-tanya, konsultasi kayak gitu sih. Kalau sukanya lagi ya, apa ya, tujuan tercapai, menambah ilmu, itu sih. Kalau dukanya apa ya, kalau di sini aku mungkin lebih banyak merasa lebih banyak di roasting sih dari semuanya. Tapi sebenarnya kita nggak niatan gitu ya Kak. Niat ya. sih kalau aku. Oh. Iya. Lanjutkan. Iya, ya kayak gitu. Terus mungkin dukanya bisa ketemu sama Nisa, termasuk duka nggak sih? Iya, terima kasih banyak, gak usah dilanjutin ya. Kamu gimana suka dukanya Kalau- selama hampir 1 bulan ini ya? Iya hampir. Kalau Bella sukanya suka punya keluarga baru, betul kata Kak Fani tadi. Banyak belajar ilmu apa aja di sini gitu ya Kak ya dipelajari. Cuma kalau dukanya di awal tuh pasti ada lah yang nggak suka sama kita, dan ternyata dia bukan nggak suka sama aku, bukan cuma dipendam untuk dirinya sendiri, malah untuk menjadi sumbu kepada orang lain agar tidak suka sama aku gitu loh. Bahaya ya. Nah itu cuma pesannya Bella, kalau jadi orang tuh nggak usah lah ngurusin hidup orang lain dulu. Kita harus introspeksi dulu, lihat diri kita bener atau enggak sih mau komen orang gitu loh. Oke, ini rada berat ya Fani ya. Berat sekali. Kayaknya yang rada nyelenggahin itu cuma aku doang sih ya gitu. Kalau ya. kamu yang gimana? Aku suka karena ketemu orang gitu, nggak mendem di kos doang, dan kayak aku tuh kayak jadi teman-temanku pada ngajak main, aduh nggak bisa nih, gue ada magang nih, sorry ya. Nah, Agak berbanding terbalik sama saya ya. Asli sih aku kayak gitu, maksudnya kayak aku dari awal tuh dari awal tuh memang ini udah pengen cari pengalaman segala macem gitu. Tapi semakin hari semakin jalanin kayak aku pengen main di Saka. Tapi ternyata mainnya tuh nambah ilmu baru, tapi kayak dibawa happy aja gitu loh. Benar. Karena kalau misalnya aku bener-bener pikirin kayak pusing sendiri, tolong gitu. Dan kalau dukanya waktu itu aku nggak pernah, maksudnya aku nggak dapat libur gara-gara itu misi, maksudnya aku salah ngasih penjelasan, dan yang sono tuh juga salah nangkep. Jadi kayak 2 minggu aku gak libur, dan itu kayak bikin aku stres banget sih. Sampai aku di jalan tuh nangis. Iya. Jadi pulang kan, ini pulang sekitar jam 9-an gitu kan. Terus di motor tuh kan nangis, nggak libur gitu. Tapi kalau misalnya ada lampu-lampu mobil atau motor, aku diem. Karena aku nggak mau nabrak lah, gimana kali. Gitu. Itu kejadian pas sebulan apa ya?
bulan pertama atau bulan kedua? Bulan pertama sih. Bulan pertama ya? Iya, bulan pertama tuh kayak aku masih ngerasa berat gitu loh. Iya benar. Apalagi aku tuh pas tempuran sama jadwal UAS. Jadi emang berat banget kan. Dan di minggu itu juga gitu loh. Jadi tapi waktu setelah UAS dan bulan kedua kayak aku ngerasa kayak happy aja Iya kali kayak bisa gitu. seminggu ya udah aja. Bener kayak mau seminggu 2 minggu di Saka nggak libur pun oke gitu loh. FYI ya, aku akhir-akhir magang pas nyiapin talkshow malah sering tidur di sini. Oh iya, ini jadi penunggu Saka nih sahabat setia. Bahkan setelah magang saya rajin tidur di Saka. Kayaknya ini sebentar lagi ada penggusuran dari Jombor ke sini. Ini barang-barangnya taruh sini aja masih. Ya karena biasanya overtime, kadang aku berangkat sore lah ya. Berarti kalau 7 jam, berarti sampai jam berapa? Ya sampai jam 9-an lah ya. Sampai malam dan ya udah capek gitu untuk pulang ke kosnya, mending tidur di sini. Oke gitu ya, for information aja nih ya. Ini si Fani dulu tuh pernah cerita kalau kayak aku tuh bisa nggak ya 7 jam di Saka, soalnya nggak aku tuh udah pusing banget. Ternyata sampai tidur pun di Saka nih sahabat setia, saking nyamannya sih. Cozy dan orang-orangnya tuh kayak welcome semua gitu nggak sih? Betul sekali. Tapi emang iya Kak ya, awal-awalnya tuh kayak kerasa lama banget sih, gitu kan nggak sih? Kayak, kapan sih pulang, lama banget. Terus kapan sih libur gitu, kayaknya Kak libur seneng banget gitu ya nggak sih Kak? Aku dulu juga bakal ngerasa kayak gitu kalau misal nggak ada teman yang klop gitu kan, kayak maksudnya yang bisa diajak ngoceh bareng, karena aku tuh kalau didiemin orang, aku malah nggak punya energi, kayak apa sih mau pulang aja bisa nggak sih gitu. Tapi kalau misalnya aku nggak ada temen yang sama-sama ngoceh, aku baru kayak ngerasa kayak lama banget sih 7 jam gitu. Tapi kalau ada teman ngoceh kayak mau berapa jam juga oke gitu. Iya. Tapi kalau karena aku juga terlalu sering main di sini ya, jadi tugas saya belum selesai. Karena terlalu nyaman, jadi masih belum selesai. Nah kalau itu kayaknya kamu harus ikutin aku deh, aku kayak pas gitu loh. Oke, nanti Sombong sharing dikit ya Kak, nih, sharing sombong ya. dikit. Sharing tips. Betul, jangan ikutin saya dan Erik. Jangan. Sampai sekarang pun masih belum selesai tugas. Ya karena berat ya sahabat setia. Walaupun sering tidur di sini, tugas belum selesai. Iya, karena juga cuma Aku tahu sendiri-sendirian kenapa. ya. Kenapa? Karena Kakak di sini bukan ini menjadi mabar. Iya, Iya nggak sih? HP miring Bener nggak nggak sih? sih? Gitu nih sahabat setia. Jadi ada lagi tuh tradisinya anak Saka kalau misalnya udah jam 8 ke atas, jam 9 ke atas gitu ya. Jadi kayak HP miring nggak sih? Gitu-gitu. Iya. Tapi aku mau tanya satu lagi deh. Stefani kan udah lolos nih ya, maksudnya udah lulus, maksudnya udah 2 bulan selesai, gitu kan. Pernah nggak sih ngerasa kayak kangen? Ih kangen ya di Saka, biasanya aku jam segini tuh udah mulai ke Saka gitu, biasanya tiap hari ke Saka, ini malah makin gabut lagi tuh di kos. Awal-awal sih ada rasa kayak gitu, makanya di awal-awal itu aku malam masih kesini, ya sekedar belum saya bisa move on doang, ya. main PES, ngapain. Jadi ya semakin lama udah makin biasa sih. Apalagi aku sekarang lagi sibuk praktek, jadi lebih kesini kalau emang bener-bener free banget. Solo banget gitu ya. Buat apa? HP miring gas. Kalau Bella gimana? Oh kayaknya Bella masih merasa tertekan kah, terbebani kah di bulan pertama? Iya bener Kak, soalnya masih mikir ini tugas masih banyak banget gitu kan, tapi tanggal udah mau habis gitu. Membuat saya menjadi bingung. Sebenarnya tugas sudah tak lakuin semua, cuma kan pasti ada revisi. Nah revisinya itu yang membingungkan kan, jadi harus buat lagi gitu loh Kak. Iya memang harus begitu ya. Iya, tapi nggak apa-apa, ya bagus sih menurutku. Jangan niru aku gitu, nggak tepat waktu. Misal konten TikTok tanggal 24 aku baru upload bulan depan ya. Baru mikir, kayaknya tanggal 24-nya baru mikir mau bikin konten apa ya gitu. Tapi BTW kemarin keren banget sahabat setia, kontennya si Fani ya? Yang mana? Itu kontennya kamu kan? Yang Iya. sebelum magang di Saka, kosong lompong. Setelah magang di Saka, kayak dia dengan songongnya kayak gitu. Iya, kalau aku terbiasa bikin konten yang relate aja, yang deket-deket sama kita aja sih. Kayak gitu. Kalau Nisa kan gini, sepi ya. Itu kan maksudnya aku bingung ya sahabat setia, aku bingung mau bikin konten apa nih TikTok. Kebetulan waktu rapat tuh mau bikin open recruitment buat anak magang gitu kan. Terus aku bilang sama Mbak Cynthia mau nggak aku bikin TikTok nih?
Udah deh. Aku bikin deh Kalian TikToknya. mengambil tugas TikToknya. Iya, kan aku bingung mau bikin apa nih gitu. So Sobat Setia, nggak kerasa ya kita udah bincang-bincang ngelor ngidul gitu ya. Terima kasih banyak yang udah nonton. Tapi buat kalian semua yang pengen kita tampil lagi nih di YouTube-nya Saka, kalau silakan kalian tulis di kolom komentar kira-kira kita bertiga mau bahas apa lagi nih gitu ya. Kita tunggu dan terima kasih banyak yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Bye.